Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Fathur Rahman dengan NIM 430201827. Saya adalah mahasiswa Manajemen Dakwah semester 4 Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Problem Solving and Decision Making, di mana diampu oleh Bapak Muhammad Mustoli Alwi MPD. Saya berada di kelas MDC. Di sini saya akan membahas tugas saya yang berjudul analisis pengelolaan kegiatan pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri saat pandemi COVID-19 di Desa Danaraja, di mana saya akan mempresentasikan dibagi ke dalam 4 subbab. Subbab yang pertama adalah pengelolaan kegiatan pada bulan Ramadan sebelum adanya pandemi pada tahun 2020 ini atau tahun 2019 ke bawah. Seperti kita ketahui, kegiatan sholat tarawih di Desa Danaraja khususnya pada tahun-tahun sebelum tahun 2020 itu berjalan dengan lancar, bahkan bisa dikatakan sangat lancar. Karena apa? Karena takmir masjid di seluruh dusun di Desa Danaraja itu mempersiapkan pengelolaan bulan Ramadan 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu tiba. Jadi setiap takmir masjid dan musola melakukan rapat dengan seluruh elemen yang ada di masjid tersebut, dari takmir masjid, pemuda, dan jamaah, untuk membahas keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan di bulan Ramadan. Hal-hal yang diperlukan atau yang dibahas dalam rapat ini adalah, yang pertama adalah jadwal imam sholat, karena kita membahas di kegiatan sholat tarawih terlebih dahulu. Jadwal imam sholat, penjadwalannya di sini takmir masjid melakukan rapat dan memilih 5 imam masjid, di mana 5 imam masjid tersebut nantinya mendapatkan jatah 6 kali untuk mengimami di Masjid Darul Falah di 1 bulan penuh bulan Ramadan. Untuk pembagiannya, imam 1 sampai imam kelima diberi waktu untuk melakukan atau ditugasi untuk mengimami di sholat isya dan sholat tarawih itu 3 kali pertama di awal bulan Ramadan. Jadi kelima imam tersebut nanti 3 kali terlebih dahulu. Apabila dari imam 1 sampai ke imam 5 sudah selesai di kloter pertama, nanti masuk ke kloter kedua seperti awal lagi, kembali ke imam pertama dengan jatah 3 malam beruntun. Lanjut, ada juga jadwal kultum. Di sini takmir masjid melakukan rapat, di situ juga membahas tentang jadwal kultum, karena kultum di sini juga dibagi ke dalam 2, yaitu kultum ketika sholat subuh dan kultum ketika sebelum atau sudah sholat tarawih. Jadi nantinya takmir masjid akan mencari lagi petugas untuk kultum, tetapi selain dari 5 imam masjid yang sedang berkas, seperti itu. Minimal orang yang mendapatkan tugas untuk melakukan kultum ini selama bulan Ramadan
30 hari itu minimal satu orangnya mendapatkan 3 kali kultum. Di sini takmir masjid tidak membatasi berapa orangnya, tetapi ketika orang tersebut mendapatkan jatah dan orang tersebut bisa, nantinya orang tersebut akan mendapatkan jatah maksimal 3 kali kultum. Ketika memasuki bulan Ramadan, seluruh perencanaan yang sudah direncanakan dan dirapatkan ketika 1 bulan sebelum Ramadan tersebut sudah dirapatkan, lalu hasilnya akan disosialisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan jamaah sekitar Masjid Darul Falah. Jadi takmir masjid tidak muluk-muluk langsung melakukan kegiatan tersebut, tetapi takmir masjid tersebut mensosialisasikan terlebih dahulu agar seluruh elemen masyarakat bisa tahu akan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Darul Falah ini. Lanjut ke kegiatan yang kedua adalah kegiatan pengajian rutin selama bulan Ramadan. Ya, selama beberapa tahun terakhir, kegiatan bulan Ramadan di Desa Danaraja itu sangat beragam. Ya, sangat beragamnya. Salah satu di antaranya adalah kegiatan pengajian rutin yang dilakukan oleh setiap elemen, dari anak-anak sampai orang dewasa. Adapun pengajian yang ada di Desa Danaraja, di masjid-masjid dan musola, itu yang pertama adalah pengajian ibu-ibu, majelis taklim, pengajian bapak-bapak, pengajian remaja, dan pengajian anak-anak. Kita bahas satu persatu. Pengajian ibu-ibu. Ya, pengajian ini notabene diikuti oleh ibu-ibu yang biasa mengikuti kajian di masjid-masjid yang ada di desa kami. Jadi seluruh ibu-ibu yang sudah biasa mengikuti taklim di berbagai masjid yang ada di Desa Danaraja itu melakukan kegiatan pengajian di bulan Ramadan juga. Kegiatan ini dilakukan bergilir dari satu masjid ke masjid lain. Nah, ketika bulan-bulan biasa, mungkin dalam 1 bulan itu 2 kali pertemuan. Tetapi ketika bulan Ramadan, takmir masjid di Desa Danaraja dan ibu-ibu majelis taklim ini bekerja sama untuk dan melakukan pengajian atau kajian bersama di setiap masjid itu lebih diperbanyak, yaitu 1 minggu minimal 3 kali. Takmir masjid ini bekerja sama untuk membuat jadwal bergilir dari satu masjid ke masjid lain. Jadi jadwalnya akan jadwal kajiannya itu akan teratur dari satu masjid ke masjid lain tanpa adanya tumpang tindih seperti itu. Ketika bulan Ramadan, yang menariknya ketika bulan-bulan atau bulan Ramadan sebelum tahun 2020 ini, jamaahnya itu sangat bertambah. Karena jamaah majelis taklim yang diadakan 1 minggu 3 kali di Masjid Darul Falah dan masjid dan musola lainnya itu diikuti oleh ibu-ibu yang sudah biasa ikut taklim dan juga ibu-ibu yang notabene belum bisa ikut secara rutin untuk melakukan kajian di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Ramadan, jamaah pengajian ibu-ibu majelis taklim di desa kami itu semakin bertambah. Yang kedua, kita akan bahas tentang pengajian bapak-bapak. Salah satu masjid yang menginisiasi atau melakukan kegiatan pengajian bapak-bapak adalah Masjid Darul Falah yang terletak di dusun Kalimendong, Desa Danaraja.
di mana kegiatan ini dilakukan di bulan Ramadan setiap hari. Waktunya adalah pada waktu ba'da asar sampai sebelum berbuka puasa. Di sini bapak-bapak perkumpulan pengajian ini memfokuskan kajian selama bulan Ramadan di bidang akidah, akhlak, fikih dan lainnya. Jadi takmir masjid dan bapak-bapak di Masjid Darul Falah sudah mengelola atau mengatur segala kegiatan pengajian ini dengan terstruktur dengan tema yang sudah diatur dari akidah, akhlak, fikih sampai bidang-bidang yang lainnya. Lanjut ke pengajian yang selanjutnya adalah pengajian remaja. Ya, kegiatan pengajian remaja di Desa Danaraja itu tidak dilakukan ketika bulan Ramadan saja, tetapi ini sudah menjadi agenda rutin di desa kami, di mana pengajian remaja itu dihandle atau diinisiasi oleh Angkatan Muda-Mudi Muhammadiyah Desa Danaraja atau singkatannya AM3 Desa Danaraja. Di mana AM3 ini sudah umurnya sudah cukup panjang di perkumpulan di desa kami, khususnya perkumpulan remaja. Kegiatan ini juga didukung oleh Karang Taruna Pangudi Luhur Desa Danaraja. Jadi antara AM3 dan Karang Taruna itu bekerja sama bersama-sama untuk mengaktifkan remaja-remaja di desa kami agar remaja-remaja di desa kami juga bermanfaat waktunya, bukan hanya untuk bermain-main dan lain sebagainya. Kegiatan kajian selama bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Perbedaannya adalah di waktunya. Ketika bulan-bulan sebelum bulan Ramadan itu waktu kajiannya itu 1 bulan 1 kali. Ini juga bergilir. Tetapi ketika bulan Ramadan, kajian ini diperbanyak, di mana kajian ini dilakukan selama 1 minggu 1 kali. Jadi selama bulan Ramadan, AM3 atau pengajian remaja itu dilaksanakan sebanyak 4 kali, teman-teman. Lanjut, ada pengajian anak-anak. Pengajian anak-anak yang berada di Desa Danaraja ini adalah pengajian yang dilakukan rutin sebenarnya setiap waktu di 1 minggu. Misal ada pengajian anak-anak yang dilakukan setiap hari setelah ba'da maghrib, terus setelah ba'da asar itu ada TPQ. Di sini TPQ juga berjalan minimal 1 minggu itu 4 kali pertemuan. Ketika di bulan Ramadan, setiap harinya pengajian anak-anak dilaksanakan di setiap masjid dan musola di Desa Danaraja. Di sini dilakukan ba'da asar sampai sebelum berbuka puasa tiba. Adapun fokus pengajian yang dialokasikan untuk anak-anak adalah baca tulis Al-Quran atau BTI, terus hafalan surat-suratan pendek yaitu ya juz 30, terus cerita Nabi dan sahabat. Ini merupakan 3 fokus utama yang diberikan oleh orang tua atau ustadz dan ustazah yang ada di Desa Danaraja kepada anak-anak dari usia PAUD sampai SMP juga mengikuti kajian ini. Ya, untuk kegiatan pada bulan Ramadan selanjutnya yaitu adalah kegiatan buka bersama selama bulan Ramadan. Setiap takmir dan pemuda di setiap masjid dan musola di Desa Danaraja hampir melakukan kegiatan buka bersama di masjid dan musola masing-masing. Kegiatan ini dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan. Untuk operasional konsumsi,
pihak takmir masjid memberikan jadwal yang diatur atau dirapatkan ketika rapat 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi nanti takmir masjid memberikan jadwal kepada masyarakat atau jamaah sekitar masjid dan musola di masing-masing masjid dan musola tersebut untuk bergilir dalam memberi konsumsi untuk buka bersama di masjid di setiap harinya. Kegiatan ini disambut sangat antusias oleh masyarakat sekitar. Karena apa? Bukan hanya memberikan konsumsi saja kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berada di masjid dari anak-anak sampai dewasa, tetapi kegiatan ini juga dijadikan sebagai sarana untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita, sesama umat muslim di bulan Ramadan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pengelolaan zakat fitrah. Masjid dan musola di Desa Danaraja hampir selalu menggelar kegiatan ini di setiap tahunnya. Takmir masjid di setiap dusun itu sudah berkoordinasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat fitrah ini. Koordinasi ini dilakukan untuk membagi wilayah orang-orang yang akan melakukan zakat dan orang-orang yang akan atau berhak menerima zakat. Jadi nantinya setiap masjid dan musola sudah memiliki wilayah masing-masing untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat, baik penerimaan dan pembagian zakat. Di sini takmir masjid dan musola mendapatkan data-data warga dari pihak RT di sekitar masjid dan musola. Kegiatan ini dilakukan di serambi masjid dan musola masing-masing, di mana waktunya dilakukan di tanggal 27 Ramadan sampai 29 Ramadan. Selama 3 hari itu masyarakat yang akan melakukan kegiatan zakat fitrah bisa langsung datang ke stand pengelolaan zakat atau panitia zakat. Di sini panitia zakat membagi dan mengatur siapa saja orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yang diambil dari data-data warga yang diberikan atau diminta dari pihak RT setempat. Jadi pembagian ini nantinya akan terbagi kepada sasaran yang benar karena sudah dipertimbangkan juga dengan pihak-pihak pengurus RT, di mana pembagian zakat fitrah ini dilakukan di hari terakhir ketika dirasa sudah tidak ada lagi orang yang melakukan zakat, yaitu di tanggal 29 Ramadan. Kegiatan yang kelima adalah kegiatan sholat Idul Fitri, di mana kegiatan sholat Idul Fitri di Desa Danaraja dikelola oleh Panitia Amaliyah Ramadan serta pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Danaraja. Kegiatan sholat Idul Fitri ini dibagi ke dalam 2 tempat, yaitu lapangan Desa Danaraja dan masjid-masjid yang sudah biasa melakukan kegiatan sholat Idul Fitri. Dibaginya ke dalam 2 tempat ini oleh Panitia Amaliyah Ramadan itu untuk mempermudah bagi orang-orang yang memiliki kendala atau masalah kesehatan dan lainnya. Jadi orang-orang atau jamaah yang akan melakukan sholat Idul Fitri diberi kemudahan ketika tidak bisa ke lapangan, bisa langsung ke masjid saja. Untuk petugas penyelenggaraan, panitia itu memberikan kepercayaan kepada anggota panitia, pemuda, dan masyarakat lainnya yang sukarela untuk mengikuti atau menjadi panitia penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Rangkaian kegiatan sholat Idul Fitri di desa kami itu dimulai dengan laporan
pengelolaan dan pembagian zakat fitrah di masing-masing masjid dan musola. Hal ini ditujukan agar adanya transparan dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pengelola zakat dan masyarakat ketika dana yang didapat dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan itu memang benar-benar diatur dengan baik dan benar. Masyarakat juga dapat mengetahui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Danaraja yang ditandai dengan meningkatnya masyarakat yang melakukan zakat fitrah dibandingkan oleh orang yang menerima zakat fitrah. Hal ini merupakan suatu yang atau kabar yang baik bagi masyarakat di desa kami dari tahun ke tahun. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu sholat id dan khutbah sholat idul fitri. Panitia juga menyediakan kotak infak yang dijalankan di setiap shaf, mulai dari shaf pria sampai shaf wanita. Jamaah sholat Idul Fitri ini juga melakukan jabat tangan ketika khutbah Idul Fitri sudah selesai, di mana jabat tangan ini dilakukan oleh seluruh warga desa yang ada di tanah lapang dan juga yang ada di masjid. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan halal bihalal. Kegiatan halal bihalal di sini dilakukan di setiap masjid dan musola. Kegiatan ini dilakukan setelah sholat Idul Fitri tentunya. Adapun rangkaian kegiatan sholat atau kegiatan halal bihalal ini seperti penampilan anak-anak sampai remaja, terus ada khutbah singkat dari takmir dan perangkat-perangkat desa yang datang. Dan acara pamungkasnya adalah jabat tangan kembali. Jadi ketika sudah jabat tangan di masjid, ketika halal bihalal di masjid dan musola, itu akan dilakukan jabat tangan dengan seluruh warga di sekitar masjid yang datang ke masjid tersebut. Semua pihak atau masyarakat berkumpul di masjid masing-masing untuk saling memaafkan satu sama lain di hari kemenangan ini. Ya, untuk sebab yang kedua adalah pengelolaan kegiatan pada bulan Ramadan di tahun 2020 atau ketika terjadi wabah atau pandemi COVID-19 serta perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai yang pertama adalah perbedaan di kegiatan sholat tarawih. Kegiatan sholat tarawih di Desa Danaraja pada bulan Ramadan di tahun 2020 ini mengikuti anjuran dari pemerintah dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat, dan juga anjuran dari pimpinan ranting sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, di mana semua kegiatan sholat berjamaah dan sholat tarawih itu dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing. Takmir masjid dan musola juga dianjurkan untuk tetap mengumandangkan azan, di mana azan ini dilakukan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu. Jadi ketika orang-orang dianjurkan untuk sholat berjamaah di rumah, mereka tetap bisa mengetahui waktu sholat dengan ditandai dengan azan yang tetap dikumandangkan di masjid-masjid dan musola yang ada di Desa Danaraja. Dalam peraturan yang telah dikeluarkan, yang dapat melakukan sholat fardu dan sholat tarawih di masjid atau musola
itu adalah muazin, lalu ditemani oleh imam masjid dan marbot masjid. Jadi ketiga elemen ini dianjurkan atau diperbolehkan untuk tetap melaksanakan kegiatan sholat fardu dan sholat tarawih di masjid, karena agar masjid tetap ada aktivitas atau kegiatan sholat selama anjuran ini masih berlaku, sehingga masjid tidak dalam keadaan kosong selama bulan Ramadan di tahun ini. Ya, dari anjuran yang dilakukan oleh takmir masjid dan musola yang mengikuti surat edaran yang diberikan MUI ini, secara tidak langsung ini memberikan efek kepada jamaah masjid. Efeknya adalah dirasa kegiatan ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tidak adanya sholat berjamaah di masjid yang dilakukan secara serentak ketika di bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Dan masyarakat juga merasa kesepian karena tidak ada kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan ini, karena mereka melakukannya hanya di rumah masing-masing. Selanjutnya, kegiatan pengajian rutin selama bulan Ramadan. Kegiatan pengajian rutin dari anak-anak sampai ibu-ibu dan bapak-bapak juga mendapatkan dampaknya atau mendapat imbas karena adanya pandemi ini. Dikarenakan bukan hanya sholat fardu saja dan sholat tarawih saja yang mendapatkan anjuran oleh MUI untuk dilakukan di rumah, tetapi kegiatan pengajian ini yang notabene mengumpulkan orang-orang lebih dari 25 orang ini juga dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Takmir masjid dan musola juga menganjurkan untuk meliburkan atau meniadakan kegiatan pengajian rutin selama bulan Ramadan yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya di masjid dan musola di Desa Danaraja. Seluruh jamaah pengajian yang biasanya mengikuti pengajian itu kembali lagi dianjurkan untuk melakukan kegiatan pengajian bersama keluarganya masing-masing di rumah. Hal ini juga memberikan rasa sepi karena tidak ada tegur sapa dengan teman-teman yang untuk berbuat kebaikan dengan mengaji bersama di masjid. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan buka bersama selama bulan Ramadan. Ya, imbas dari anjuran yang dilakukan oleh pemerintah dan MUI ini juga mengakibatkan kegiatan buka puasa bersama yang biasanya dilakukan oleh takmir masjid dan musola di seluruh Desa Danaraja itu juga ditiadakan, karena kita ketahui ketika buka bersama masyarakat juga sangat banyak yang ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan ini terpaksa ditiadakan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Kegiatan buka puasa bagi masing-masing jamaah juga dianjurkan di rumah terlebih dahulu. Tidak dipungkiri juga di kegiatan ini atau kegiatan buka bersama yang ditiadakan juga mendapatkan rasa yang aneh bagi jamaah-jamaah masjid di masjid dan musola di Desa Danaraja, karena yang biasanya kita dapat bersilaturahmi, sharing ilmu, terus mengaji bersama yang dilakukan di masjid dari ba'da asar sampai buka bersama itu tidak dilakukan di tahun ini. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pengelolaan zakat fitrah. Pengelolaan zakat fitrah di Desa Danaraja pada tahun 2020 ini
merupakan salah satu kegiatan yang tidak mendapatkan imbas yang terlalu berat atau yang signifikan dari adanya pandemi ini. Karena apa? Karena untuk kegiatan pengelolaan zakat fitrah dari takmir masjid dan musola di setiap dusun di Desa Danaraja itu hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak ada kendala atau perbedaan dari tahun sebelumnya secara intens atau sangat jauh berbeda, tidak, tetapi hanya sedikit. Tetapi secara keseluruhan itu hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan sholat Idul Fitri. Ya, kegiatan sholat Idul Fitri pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini di Desa Danaraja juga ditiadakan. Hal ini diketahui dari pihak penyelenggara yang di sini adalah pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Danaraja memberikan surat edaran, di mana surat edaran ini disebarkan ke seluruh masjid dan musola serta masyarakat luas di Desa Danaraja. Surat edaran ini memberitahukan bahwa pimpinan Ranting Desa Danaraja tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah di lapangan Desa Danaraja. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Danaraja menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Hal ini merupakan salah satu keputusan agar kemaslahatan atau kesejahteraan dan kesehatan seluruh masyarakat di Desa Danaraja tetap terjaga. Lanjut ke kegiatan halal bihalal. Kegiatan halal bihalal di tahun 2020 ini juga mengalami imbasnya karena mayoritas masjid dan musola masih tetap takut atau tidak ingin mengambil resiko untuk mengumpulkan masyarakat di Desa Danaraja yang notabene akan mengumpulkan masyarakat yang banyak, walaupun hanya di lingkup masjid di dusun-dusun di Desa Danaraja, tetapi tetap saja nantinya akan banyak sekali orang yang berkumpul. Jadi takmir masjid dan musola terpaksa meniadakan kegiatan halal bihalal di tahun 2020 ini karena anjuran dari pemerintah yang menggalakkan physical distancing di seluruh daerah. Takmir masjid dan jamaah masjid tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan halal bihalal ini dan menggalakkan physical distancing agar seluruh jamaah tetap dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah atau musibah apapun ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2020 ini. Ya, untuk sebab yang ketiga adalah langkah-langkah takmir masjid dalam memutuskan suatu kegiatan yang harus dijalankan untuk menanggapi peraturan physical distancing. Di era pandemi wabah COVID-19 ini yang menyebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, mengakibatkan setiap kegiatan masyarakat mengalami pembatasan. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dari kegiatan belajar mengajar sampai pekerjaan warga masyarakat yang berbeda-beda, yang begitu ragam macamnya, sangat disiplin dilakukan pembatasan ini. Semua elemen masyarakat dipaksa sadar dan menyikapi dengan baik mengenai kebijakan pembatasan ini, walaupun tidak menutup kemungkinan kebijakan pembatasan ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang ada di Indonesia.
Hal ini merupakan suatu efek yang pasti terjadi ketika suatu kultur baru dijalankan untuk menggantikan sementara karena adanya suatu musibah yang melanda suatu daerah. Tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan tadi di atas atau pemaparan sebelumnya tadi. Dampak wabah ini juga menimpa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh takmir masjid dan mushola yang ada di seluruh Indonesia, terutama dari masjid dan mushola yang ada di perkotaan sampai masjid dan mushola yang ada di pedesaan atau di desa-desa. Hal ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dampak ini sangat terasa terutama ketika memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2020 ini. Bagaimana tidak? Hampir semua kegiatan yang harusnya disiapkan 1 bulan sebelum bulan Ramadan pada tahun atau bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini tidak disiapkan atau dipersiapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena rapat-rapat 1 bulan sebelum bulan Ramadan yang biasanya rutin dilakukan oleh takmir masjid dan mushola setiap tahunnya dengan elemen pemuda dan jamaah, pada tahun 2020 ini tidak diselenggarakan atau diselenggarakan terbatas hanya oleh takmir masjid dan mushola masing-masing. Dampak COVID-19 ini sangat terasa ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, dari awal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan tiba. Dampak yang sangat tertera atau yang sangat tertonjolkan akibat pandemi atau pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ini, salah satu contohnya adalah kegiatan rapat yang dilakukan oleh takmir masjid dan mushola tadi. Karena apa? Takmir masjid dan mushola itu terpaksa hanya melakukan rapat dengan anggota-anggota inti saja tanpa melibatkan atau belum bisa melibatkan pemuda dan elemen jamaah lainnya. Hal ini juga merupakan pembahasan yang penting dari takmir masjid agar mendapat kemaslahatan di seluruh elemen di masyarakat di Jatendaraja. Takmir Masjid Darul Falah contohnya sangat memikirkan dengan matang setiap kegiatan yang dilakukan oleh takmir masjid nantinya di kegiatan Ramadan. Walaupun rapat ini dilakukan hanya terbatas panitia-panitia inti atau anggota-anggota inti saja, tetapi kami yakin keputusan yang diberikan itu menyikapi dengan baik adanya sosial atau physical distancing ini. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama bulan Ramadan ini benar-benar ditentukan sangat matang dan memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan peraturan dari pemerintah. Takmir masjid sangat meminimalisir kegiatan dengan atau kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan khalayak umum atau menimbulkan kerumunan yang sangat banyak. Kegiatan yang dapat diakomodir dari tempat yang luas tanpa menimbulkan kerumunan atau khalayak umum ini menjadi salah satu keputusan yang diambil oleh takmir masjid untuk tetap melakukan suatu kegiatan yang benar-benar harus dijalankan di era pandemi ini.
takmir masjid dan musola juga memberikan inisiatif-inisiatif yang beragam untuk tetap melakukan kegiatan selama bulan Ramadan tanpa melanggar aturan pembatasan di era pandemi ini. Memasuki bab yang terakhir, yaitu inisiatif takmir masjid dan musola di era pandemi COVID-19 ini dalam melakukan kegiatan di bulan Ramadan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan sholat tarawih. Inisiatif yang dilakukan oleh takmir masjid dan musola di Desa Danaraja dalam melakukan kegiatan sholat tarawih ini ada beberapa inisiatif, yaitu inisiatif yang pertama adalah takmir masjid dan musola tidak ingin mengambil resiko yang terlalu banyak dengan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk melakukan kegiatan sholat tarawih di rumah masing-masing jamaah agar tetap dalam keadaan sehat di selama bulan Ramadan ini. Inisiatif yang kedua yang dilakukan oleh takmir masjid dan musola adalah tetap melakukan kegiatan sholat tarawih di dalam masjid, terutama masjid-masjid yang ada di daerah atau di tengah desa yang notabene tidak berada di pinggir jalan. Hal ini juga tetap dibatasi maksimal 2 shaf putra dan 2 shaf putri. Inisiatif selanjutnya yang dilakukan oleh takmir masjid setelah membatasi jamaahnya juga mematikan lampu dan mikrofon sehingga tidak menimbulkan perhatian dari masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah kegiatan pengajian rutin selama bulan Ramadan. Kegiatan rutin selama bulan Ramadan yang diinisiatifkan oleh takmir masjid dan musola adalah dengan memutar ceramah-ceramah virtual dari ustadz-ustadz nasional yang bisa didapat dari internet dan sumber yang lainnya, di mana ceramah ini diperdengarkan dari mic masjid sehingga seluruh masyarakat bisa mendengar ceramah yang dilakukan secara virtual oleh ustadz-ustadz nasional yang diputar oleh masjid dan musola tersebut. Hal ini mendapatkan perhatian yang sangat positif dari masyarakat dan jamaah sekitar masjid dan musola karena bisa dijangkau dari rumah masing-masing dan tetap bisa mendapatkan ilmu di bulan Ramadan ini. Dampak positif lainnya adalah jamaah selama kegiatan virtual ini itu bertambah karena bukan hanya orang-orang yang biasa berangkat ke masjid saja yang bisa mendengarkan, tetapi orang-orang yang sebelumnya belum bisa datang ke masjid bisa mendengarkan kajian ini, sehingga persebaran dakwah yang dilakukan oleh masjid dan musola yang ada di Desa Danaraja itu semakin meluas. Selanjutnya, kegiatan buka bersama selama bulan Ramadan. Dalam menyikapi anjuran dari pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, takmir masjid dan musola bekerjasama dengan pihak perangkat desa untuk mengalokasikan jadwal-jadwal orang yang akan dimintai untuk konsumsi yang sebelumnya akan dialokasikan untuk buka bersama di masjid. Pada tahun ini dialokasikan kepada posko-posko atau kepada satgas pandemi COVID-19, satgas COVID-19 yang ada di dusun-dusun di Desa Danaraja. Jadi orang-orang yang bertugas menjaga posko-posko COVID-19 di setiap dusunnya mendapatkan alokasi konsumsi dari masyarakat untuk buka puasa dan sahur bersama. Jadi setiap elemen di sini tetap bisa berbuat kebaikan di era pandemi ini. Hal ini juga menandakan bahwa
setiap elemen masyarakat di Desa Danaraja saling menguatkan satu sama lain walaupun terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pengelolaan zakat. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, pengelolaan zakat di Desa Danaraja di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya itu tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Tetapi inisiatif yang dilakukan oleh pengelola zakat fitrah dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan zakat fitrah di tahun ini, seperti menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan sebelum jamaah masjid dan musola melakukan prosesi zakat fitrah, agar panitia dan orang tersebut atau orang yang melakukan kegiatan zakat tetap dalam keadaan sehat. Untuk kegiatan sholat Idul Fitri, inisiatif yang dilakukan oleh tiap masjid dan musola itu melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Itu adalah inisiatif pertama. Inisiatif yang kedua adalah setiap takmir masjid dan musola mengadakan kegiatan sholat Idul Fitri berjamaah di halaman dan serambi masjid, dengan jamaahnya itu juga dibatasi hanya jamaah-jamaah di sekitar masjid dan musola tersebut. Hal ini juga mengurangi resiko persebaran karena jamaahnya tidak terlalu banyak. Inisiatif yang ketiga adalah warga masyarakat yang ingin melakukan sholat Idul Fitri mengumpulkan 4-5 keluarganya masing-masing, lalu melakukan sholat Idul Fitri di satu lokasi di keluarga atau 5 keluarga tersebut. Dan kegiatan yang terakhir untuk kegiatan halal bihalal hampir tidak dapat dilakukan di tahun ini, tetapi takmir masjid melakukan inisiatif dengan menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan halal bihalal kepada sanak saudara yang jaraknya tidak terlalu jauh, yang dekat-dekat, untuk meminimalisir resiko persebaran COVID-19 ini. Untuk halal bihalal atau inisiatif halal bihalal yang kedua adalah inisiatif halal bihalal dengan tetangga, yaitu dilakukan dengan cara video call dan lain sebagainya, sehingga kegiatan di bulan Ramadan dari kegiatan sholat tarawih sampai halal bihalal, alhamdulillah selama bulan Ramadan tahun ini berjalan dengan lancar dan baik walaupun terjadi pembatasan. Terima kasih dari kami. Apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan hasil analisis kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu dari mata kuliah Problem Solving and Decision Making di semester 4 ini yang diampu oleh Bapak Muhammad Mustoli Alwi MPD dapat bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman MDC. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyatanya nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Jangan lupa teman-teman terus menebar kebaikan, melakukan tren-tren kebaikan dimanapun teman-teman berada. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.